Assalamualaikum. Siapa kamu? Kamu tidak perlu ikut campur urusanku. Saya bertanya, kamu itu siapa? Kenapa kamu masuk ke dalam badannya teman saya? Saya yang ada di dalam tubuh wanita ini. Berarti ini? Ya. Iya. Kalian siapa? Kamu nggak perlu tahu saya siapa. Yang jelas, saya di sini mau musnahin kamu. Saya pengen tahu, kenapa kamu bisa bersemayam di paku-paku ini dan bersarang di kemaluannya mbaknya ini? Siapa yang nyuruh kamu? Saya adalah disuruh sama Tuhan saya. Siapa Tuhan kamu? Mana Tuhan saya itu yang disakiti oleh wanita ini. Oh, jadi kamu itu memang suruhan dari Tuhan kamu, di mana Tuhan kamu itu yang sakit hati sama wanita ini. Iya. Tujuannya apa? Kenapa Tuhan kamu itu mengirim benda seperti ini? Dan kenapa bersarang di kemaluannya? Barang ini ditaruh di kemaluannya biar tidak ada lelaki yang mau menikahinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau barang ini ditaruh di kemaluannya, lelaki manapun tidak akan mau menikahi sama perempuan ini. Karena barangnya udah busuk. Berarti paku ini bersarang di kemaluannya itu untuk laki-laki siapapun itu nggak mau menikahi wanita ini karena barangnya itu udah busuk gitu. Iya, benar. Oke teman-teman ya, seperti yang dijelaskan sama iblis yang bersarang di badan teman saya atau yang memasuki raga teman saya, dia adalah suruhan dari tuannya, di mana tuannya itu yang sakit hati karena lamarannya itu ditolak. Kamu dikasih apa sama Tuhan kamu? Saya dikasih tumbal anak kecil. Berapa yang dia kasih ke kamu? Sekali ngasih, dia ngasih 3 saya anak kecil. Allah. Berarti tugas saya di sini itu untuk memusnahkan iblis-iblis yang seperti kamu. Karena ada anak kecil yang tidak bersalah dan tidak berdosa di situ yang menjadi tumbal kamu. Ayo coba kalau bisa kamu memusnahkan saya. Kenapa saya tidak bisa? Sedangkan derajat saya itu lebih tinggi daripada sosok seperti kamu. Boleh dicoba sekarang. Mas Adias. Sini lawan saya. Kamu sakti juga. Tapi ingat, sesakti apapun kamu, saya nggak pernah takut sama kamu. Hah? Oh, dicoba lagi. Sekarang, keluarin semua kemampuan kamu. Kamu lawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
Mas, Mas, tenang, Mas, tenang, Mas. Saya kenapa, Mas? Duduk dulu, duduk dulu. Saya kenapa, Mas? Duduk dulu, tenang. Duduk dulu. Duduk, udah. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mbak, ayo sadar, Mbak. Sadar, Mbak. Sadar, Mbak. Ya, Mbak. Siapa? Bentar, Mas. Biarin dia. Sebentar, Mas. Nggak bisa kan, Mas? Ini udah sadar dia. Mbak. Dengar saya, Mbak. Dengar saya nggak? Dengar. Apa yang Mbak rasain? Terus selain badan apa lagi, Mbak? Apa lagi yang sakit? Tenang dulu. Biar tenang dulu. Bentar ya, teman. Dia baru sadar, teman. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Mbak, sekarang gini, coba periksa kemaluannya sampean. Ya, apakah masih sakit atau enggak? Coba. Tutupin dulu. Sini, Mas. Dari sini, Mas. Tutupin dulu. Biar diperiksa dulu. Ya, teman-teman ya. Ini alhamdulillah iblis yang merasuki Mas Guglek ini sudah musnah dia. Dan ini saya nyuruh mbaknya ini buat ngecek kemaluannya. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Gimana, Mbak? Hah? Gimana? Hah? Nggak apa-apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah, mbaknya tenang dulu ya. Ini tutupin dulu, Mas. Tutupin. Mbaknya kan udah sadar, udah sembuh lah. Tutupin dulu, semua ditutupin dulu badannya. Nah, jangan sampai terbuka auratnya. Kalau memang sudah, ya sudah. Gitu ya. Sekarang kita duduk lagi, Mas. Oke, teman-teman ya. Ini alhamdulillahirrahmanirrahim. Dimana iblis yang tadi masuk ke badannya atau ke raganya Mas Guglek bisa keluar. Dan ini sisanya. Ini paku yang tadi kan? Ini paku yang bersarang di kemaluannya Mbaknya. Banyak juga yang banyak, Mas. Itu puluhan, Mas. Nggak tahu itu ada berapa biji. Jangan dipegang dulu, Mas. Sampai nggak. Saya takutnya ini nanti masih ada energinya yang negatif malah pindah ke jenengan. Itu. Sekarang gini, kakaknya jenengan udah membaik. Udah membaik ya. Saya belum bisa katakan dia itu udah sembuh, tapi keadaannya udah membaik dan sempat diperiksa juga, dicek sama dia sendiri bahwasanya badannya cuma rasanya sakit semua. Terus dan di kemaluannya itu udah nggak kenapa-kenapa. Ya syukur alhamdulillah. Jangan terpaku sama minyak safat kali ini ya, teman-teman. Ya, jangan menganggap minyak ini sakti. Jangan beranggapan minyak ini itu bisa membantu jenengan langsung menyembuhkan orang. Jangan. Minyak ini itu hanya sebagai lantaran. Sesungguhnya obat atau penolong yang sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala. Semisal kayak minyak ini, kayak saya, itu cuma sebagai perantara, teman-teman. Sekali lagi, kalau memang minyak ini bermanfaat atau bisa menyembuhkan, jangan pernah menuhankan saya. Kalau memang nggak ada efeknya atau nggak ada apa-apa khasiatnya, ya jangan menyalahkan saya. Saya tekankan, saya tidak pernah menyuruh jenengan untuk memaharkan ini dan juga membeli ini. Ya, tapi kalau jenengan mau minyak ini, ya monggo, teman-teman ya. Sekarang gini, Mas, ini bendanya ini atau pakunya ini biar saya simpen. Coba Mas dekatin dulu, Mas. Biar teman-teman juga pada tahu lagi.
bendanya ini nanti mungkin saya simpen mas, saya Ya. simpen atau bukan saya simpen sih tepatnya, biar saya musnahin atau saya kuburkan, biar aman gitu. Nih, kelihatan diri ya temen ya. Besar ya mas. Ini kayak apa ya? Gitu. Ya nggak tahu sih mas, tapi ini kayaknya yang paling Besar sendiri. energinya paling besar sendiri gitu. Kan lainnya pada kecil-kecil. Iya sih. Tak taburin ini aja biar aman. Di sini mas, jangan di mas, sini mas. Sini mas. Ini mas. Ya, ada di depan aja mas, nggak apa mas. Ya, nggak apa-apa. Ini jadi isinya lebih banyak, jadi nggak apa-apa saya tumpahin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mas, mas. Ini sudah saya tumpahin. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa netral lagi dan mungkin saya bisa kuburkan ya teman-teman ya. Tuh, saya ringkas dulu teman-teman. Mas bungkus saja mas, biar aman mas. Bungkus saja mas. Wah ini darahnya loh mas. Iya mas, ini darah asli kalau mas ini. Mungkin dari kemaluannya. Wah. Talinya ada berapa mas tadi mas? Berapa dikumpulin mas? Jadiin satu aja nggak apa-apa. Ada tali yang lain? Nggak ada. Udah nggak mas? Udah. Kalau nggak ada ini mas, bantuin tali mas. Tali gini aja mas. Kalau satu ini langsung diupetin gini aja nggak apa-apa mas. Nah. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi sama adiknya jenengan, kakaknya jenengan nggih. Ya ya. Gitu nggih. Biar aman. Biar aman. Oke, saya minta rokok saya mas tadi mas. Yang itu aja mas. Kita sambil nyantai mas. Ya. Jenengan juga ngerokok mas? Ya kalau ada yang rokok coba mas. Sambil saya tungguin juga kakaknya jenengan biar pulih. Biar mulih. Saya juga pengen tahu keadaannya itu seperti apa, perkembangannya seperti apa gitu. Jadi gini mas Goglek ya. Jenengan muslim kan? Iya muslim. Islam ya? Saya ngomong kayak gini itu bukan berarti saya itu ahli agama mas. Tapi memang pada dasarnya kita itu harus mempercayai yang namanya hidup kita manusia itu memang hidupnya itu berdampingan ya, atau berdekatan dengan sosok-sosok atau makhluk astral. Maka dari itu kita itu juga harus saling menghormati atau saling menghargai teman-teman. Kalau bisa kita jaga perilaku, sikap kita jaga semua. Ya contohnya rumah ini mas. Setiap rumah kan pasti ada penunggunya mas ya. Iya. Jangan pernah tahu seperti itu? Pernah mas. Pernah. Memang setiap rumah, setiap tempat yang ada di dunia ini pasti ada penghuninya. Maka dari itu kita harus jaga sikap, tutur kata, perilaku kita dimanapun tempatnya. Satu lagi yang paling penting ya, iman kita itu kalau bisa kita pertebal. Jangan sampai iman kita itu tipis. Karena apalagi tipis tisu. Karena apa? Kalau iman kita tipis, kita mudah atau gampang termanipulasi atau tertipu daya dengan sosok-sosok atau makhluk yang berusaha menjerumuskan kita, menyesatkan kita ke jalan yang tidak benar. Dekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Kewajiban kita beribadah atau sholat ya, itu memang semata-mata jangan beranggapan kita itu takut neraka dan pengen surga. Jangan. Sholat kita itu memang semata-mata bentuk dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekali lagi, sholat kita itu memang sebagai kewajiban kita beribadah kepada Sang Pencipta. Jangan kalian itu sholat tuh karena kalian itu takut neraka, ya. Jangan takut neraka dan jangan mengharapkan surga. Surga dan neraka itu sudah ada yang mengatur. Tujuan kita hidup di dunia ini beribadah. Mudah-mudahan saya, Mas Kuglak, Mas kameramen, dan mbaknya juga, dan semua teman-temanku yang ada di Hongkong, Taiwan, Singapura, semuanya, saya nggak di mana-mana, seluruh dunia ini, saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberikan kenikmatan, nikmat sehat, dan pastinya nikmat rezeki yang aman. Amin. Allahumma. Ini sudah beres, sudah clear, ya. Jangan sering-sering juga besok kakaknya atau sering-sering juga kakaknya itu diajak di rumahnya sampean, ya. Karena walau bagaimanapun dia itu tetap saudara gimana, apalagi dengan sebatang kara. Oke teman-teman ya, saya Mas Samber dan juga Mas kameramen dan Mas Kuglak mengucapkan terima kasih banyak, ya. Sampai saat ini jenengan juga udah stay, sudah baik sama saya. Insya Allah saya juga baik sama jenengan. Dan ini satu lagi ya Mas kameramen, ratusan bahkan ribuan subscriber yang ngechat saya, nelpon saya, mohon maaf saya nggak bisa ngebalas satu persatu karena memang bener dari sekian banyaknya seperti itu, adminnya itu saya sendiri teman-teman, saya nggak bisa ngebalas satu persatu. Kadang WA kalian atau telepon kalian ya itu tertimbun di bawah karena memang setiap jam, bukan setiap jam sih, justru malah setiap menit sih Mas, setiap detik. satu jam sebelum 1 jam itu pasti ada yang hubungin saya. Jadi tolong dimaklumin ya teman-teman ya, adminnya cuma saya sendiri, nggak ada siapa-siapa. Karena kenapa saya buat saya sendiri, karena biar nggak ada yang namanya tipu-tipu di situ teman-teman. Jadi nomor yang tercantum di YouTube saya itu memang nomor pribadi saya, nggak ada nomor yang lain selain itu. Kalau ada nomor selain itu yang mengataskan nama saya, jangan percaya, ya. Nomor saya cuma itu yang ada di YouTube dan sama yang ada di video teman-teman. Ya mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf buat teman-teman yang belum saya jawab atau saya balas karena itu tidak saya sengaja. Saya Mas Amber, saya undur diri, saya pamit. Terima kasih dukungannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.